Ya, kita bakal ini juga game pertama yang cukup random. Game pertama dari perjalanan panjang, tentu banyak hal yang dapat terjadi. So, ini dia map pertama kita dari 1 bulan ke depan. Ini dia, E-Wrangle. Yes, bismillahirrahmanirrahim untuk Bigetron dan juga Genesis Dogma. Semoga mereka bisa bermain stabil, konsisten terus. Gue nggak mengharapkan mereka performanya terlalu up banget, yang menengah-menengah pun cukup sebenarnya, tapi harus mereview evaluasi apa yang terjadi nantinya sama mereka gitu. Ya, meskipun itu aja cukup gitu loh. Menurut gue dari game pertama, game-game awal lah, Ya. yang terpenting adalah plan mereka works dulu. Betul. Kalau masalah ibaratnya mereka rotasi udah bener, ambil tempat udah enak, tapi ketika lihat game kalah fight, menurut gue itu wajar. Sama dan juga map-map awal ini, apalagi untuk weekday hanya bermain 2 map. Yes, untuk weekday hanya bermain 2 map saja, E-Wrangle dan Miramar, dan kita sudah melihat juga beberapa tim sudah jatuh ke tanah mereka, dan Primors menarik adanya STE. Tunggu tuh, ini STE dari China. STE ada Yu Yang dimainkan, yang dimana yang gue tahu ada informasi dari teman-teman netizen juga, teman-teman pecinta PUBG Mobile tanah air, katanya Yu Yang ini adalah subsnya sebenarnya untuk STE. Awalnya? Iya. Atau masih? Gue nggak ngerti juga, tapi ada yang bilang ini sebenarnya subsnya loh bang yang dimainkan, jadi gue nggak terlalu memperhatikan banget karena gue fokusnya ke arah The Chosen. Gue udah ngomong ke Matthew, Matt, kayaknya The Chosen gue yakin banget mereka akan lolos gitu. Oke. Tapi jujur ya, gue pengen banget nih melihat permainan-permainan dari tim China. Tentu mereka ini adalah tim-tim yang sangat-sangat diwaspadai oleh semua negara. Apalagi mereka ini terkenal inovatif dalam pembuatan meta, pembuatan ibaratnya ya perkembangan-perkembangan playernya juga, dan skill individual mereka. Wah, jangan dipertanyakan. Mungkin bisa dianggap kalau kita ngomong Untuk tim STE berarti Genesis Dogma di mana ini, Flo? tadi sih mereka nggak di Primorsk. Veripeer juga enggak. Feeling gua Milta Kayaknya Power. Grup E. Enggak, nantinya kalau ketemu, maksud gua. Ah. Kalau menurut gue sih kalau mereka nggak pindah ke Milta Power, ambil Veripeer kalau kosong. Oh, mungkin kanan. Kayaknya emang ciri khas dari Genesis Dogma nggak sih? Kalau di Miramar, Impala, kalau nggak Vale. Iya, ambil bagian bawah pulau utama. Terus ujung-ujung lagi. Tapi tentu kalau misalnya ada nggak ada tim STE, mereka pasti ngisi Primorsk ke rumah mereka gitu. Oke, nanti kita lihat juga bagaimana bisa dibilang ini adalah masih map adaptasi. Semua keputusan nanti akan diambil juga pada hari pertama ini. Semuanya akan mereview dan juga evaluasi apa aja yang akan terjadi. Dan ya, untuk Bigetron Alliance sudah terlihat juga di posisi keempat itu. Masih looting semua tim dan cukup aware bagaimana dari seorang Rabis. Nampaknya terjebak dari pergerakan Stalwart Esports. Top sudah benar-benar mengunci pergerakannya. Begitupun dari Four Rifles yang berada di rumah banjir. Belum ada pergerakan intensitas di menit ketiga ini. Masih looting aja. Iya, tapi bakal tanya juga di awal-awal tampaknya dari Four Rivals bakal bermain dengan cukup santai. Mereka dapetin Rozok juga berarti ya? Tadi dapat nggak sih mereka? Oh enggak, cuma itu dong sih rumah banjir rumah aja. banjir dan juga sekitar Ruins kali ya. Kalau mereka berrozok enak sih mereka sebenarnya. Dan Four Rivals itu memang kalau dapetin Rozok dan juga kota banjir kaya banget. Kalau ngomongin Rozok setahun yang lalu tuh T1 sama Valdus. Pukul-pukulan. Iya, pukul-pukulan, tetapi T1 nampaknya lebih ngegeser. Cuma T1 dari Korea, walaupun di liga regulernya nggak terlalu bagus tahun yang lalu, tapi di babak grand final ternyata membuas performanya. Begitupun gue ingat banget T1 itu pernah nyelip ke arah farm, di mana dia nyulik dari tim Bigetron Alliance. Dan circle sudah terpaut juga terlihat oleh CCTV kita, oleh layar kaca kita. Bagaimana lebih ke kanan? Ini circle ke farm sih biasa sih. Dua sih kalau gue ya. Kalau nggak farm, perkayuan. Kekayuan ya? Antar dua itu. Kalau nggak lempar ke farm, ke perkayuan. Tapi untuk ke tempat lain kurang sih. Paling sekitar center lah. Biasa kayak gini ya. Iya, yang gue selalu nge-casein sih kalau circle seperti itu ke farm atas. Tapi ngegocek kadang-kadang. Kadang ngegocek, tergantung bantingan sih emang nanti. Iya, cuma gue lumayan yakin kali ini ke farm atas sih. Yang dekat ke perbukitan tingginya loh. Ya. Gue tahu itu touchdown yang biasanya ada bukit-bukit yang tidak terlalu bagus, lengkungannya minim banget. Dan iya, Nigma Galaxy nampaknya yang lebih dominan untuk mengambil sisi Pochinki dan Xavier. Bergeser nih. Menarik nih Flo yang jadi bahasan kita, Flo. Nigma Galaxy ternyata yang lebih ditakuti, yang lebih mempunyai kepedean tingkat tinggi ternyata. Iya, tapi gue lihat kayak ini dari tim Nigma Galaxy ya. Mereka bisa dibilang pendatang baru banget. Iya. Dan sekarang mereka langsung mendapatkan kota di paling center. Kota yang biasa tim-tim lain tuh rebut-rebutan sampai mati-matian. Yes. Dapetin. Dan Stalwart sudah bergerak juga, mereka cukup cepat di menit kelima, mereka dengan bagi yang dimiliki. Tapi darahnya nih Polo, ada setitik
seperempat lebih yang diserap, berarti adanya begal-begal yang terjadi, adanya cut rotasi juga, tapi Action masih bisa lolos dari genggaman-genggaman dan ditambah satu Dacia yang lumayan banget untuk menambah fortingan mereka di circle-circle selanjutnya. Tapi tipikal main game ini sih, main game Novo ya, di mana mereka bakal bermain dengan tempo yang cukup lambat. Coba looting sebanyak mungkin peralatan juga perlengkapan mereka, baru mereka akan berperang. Berbeda dengan tim-tim yang mungkin turun di area Pochinki, turun di area-area Milta, dia mereka bisa looting cepat, langsung gerak, ambil center zone. Oke, ini DE, Dead Eyes guys. Mereka juga cukup cepat sudah melakukan rotasi dengan mobil yang cukup keren, apik, dan ciamik di menit ke-6 ini. Dan ya, tinggal menunggu tim-tim lain juga sambil melooting dan nampaknya menggunakan skema scrapping. Mereka nggak hanya menitik dirikan di Primors untuk STE, ya lebih ke arah Veripier, mungkin rumah 12 bakal di-looting juga, gue nggak tahu. Tapi yang pasti itu spotnya EVOS lah kalau kita hafal. Tapi ini dia dari tim DWG sudah mengambil satu spot yang cukup enak di bagian high ground, ngebuka vision kemana-mana enak, tapi satu, kalau diperangin gak enak. Low groundnya gampang diisi, dan itu membuat area compound itu kayak dikunci dari berbagai angle. Apalagi kalau lawan ya punya granat banyak itu, kayak satu titiknya lo tahu banget lah udah bisa ngedeteksinya dengan mudah. Dan kita tahu lah permainan granat dari professional player itu selalu matang, tepat waktu, dan selalu on point. Ya, itu pun minimnya paling ya splash damage lah setidaknya. Tapi gue heran loh dari pro player ya, mereka tuh punya sense untuk melempar granat tuh bener-bener tajam banget. Tapi balik lagi sih, untuk dari berbagai tim juga tentu utility menjadi satu kuncian juga bagi mereka. Tepatnya juga untuk mereka ibaratnya ya modal untuk nge-smoke, modal juga untuk berperang. Tapi lain sisi bakal lihat dari tim RC bakal melakukan rotasi melewati beberapa tebing-tebing menuju ke arah rumah roti. Dan akan menuju mungkin ke area pinggir-pinggir farm. Kayaknya tim-tim ini mulai nebak nih, ke area farm atau enggak sekitar Milta. Yes, dan ya Reject Scarlet pun tadi sudah berjalan juga bagaimana tadi melakukan rotasi dengan bagi, begitupun beberapa tim dari For Rivals sudah keluar juga dari sayang, begitupun dari Damwon Gaming, DWG dari Korea. Kalau nggak salah gue Korea nih. Ya, dari Korea, Korea benar. ya, Damwon Gaming ya. Mereka sudah cukup cepat juga touchdown. Ini banyak tim yang melakukan early rotation sih. Terus kayak For Rival mungkin agak sedikit ketinggalan 30 detik atau 1 menit. Mereka ya kayak mau ngambil spot Damwon Gaming menurut gue. Tapi wah udah ada nih. Gitu, ya. Udah ada. Berarti gue harus ngelanjutin decision gue selanjutnya seperti apa. Tapi gue kaget loh. For Rivals adalah tim yang terkenal cepet banget mainnya. Mereka aja kalah sama DWG masuk ke area rumah itu. Iya. Berarti, DWG. Karena For Rival kan biasanya rozok cepet tuh. Lootingnya cepat banyak. Mereka sekarang kegeser ke area ruins. Oke. Jadi agak lebih lama mungkin. Karena kan scrapping ruins itu agak seret kan. Agak seret dengan air-air yang di bawah, jadi sedikit memakan waktu juga. Bagaimana dari TJB, tim yang diagung-agungkan juga karena pertama kali dari tim China masuk ke PMGC. Dan tetap sih gue STE sih bro. Kayaknya 6-8 benar-benar gue menantikan banget performa mereka yang sangat amat luar biasa. Tetapi Nova pun kita nggak bisa pandang sebelah mata ya. Sang juara tahun lalu, walaupun di tahun lalu mereka nggak masuk ke arah Super Weekend Event, dari satu pemain STE sudah terlihat oleh Duelo diberikan spray dan lumayan terserap dari 3/4 dan sedikit menghentikan kendaraannya biar ada coveran dari teman-temannya, biar tidak bisa ter-take down dengan mudah. Dan ya, smoke sudah dibangun untuk menutup angle flow. Tapi lihat dari tim STE lainnya, mereka sudah menunggu juga untuk melakukan retake ke arah compound, di mana mereka sekarang lagi menunggu zona selanjutnya pop up. Dan kemana zona mental, ternyata lumayan banyak ke arah utara nih Gus. Di mana dari area Astana lihat total kosong, nggak ada yang isi sama sekali, malah numpuknya di center banget. Yes, ini biasanya bantingannya atas, biasanya next bantingannya bawah. Tapi kita masih belum lihat juga bagaimana dari Duelo. Benar-benar super try hard banget dia, berambisi untuk mengikis satu player tersebut dari ST. Dan yes, masih bersembunyi di balik bebatuan dan udah berkumpul pemain-pemain dari Reject. Sudah touchdown, Reggie, Sarah, dan Divine. Yes, Divine ya. Gue baru ingat satu player ini, Divine. Yes, yang dimana STE dari 6-8 mereka agak struggle. Enggak ingin memaksakan untuk terus melanjutkan rotasi mereka. Mereka kayak, gue harus ngapain nih sama Reject Scarlet? Bermanuver kah? Atau gue cicil juga darah-darah mereka? Atau mau take over compoundnya? Ada kemungkinan juga kalau bisa kenokin. Tapi lihat dari BTR mau terpantau juga sudah pindah dari area farm menuju ke bagian perbukitan yang bertemu dengan tim For Rivals. Dan juga ada dari tim Nigma kali yang mulai terpantau. Tampaknya dari BTR juga sudah mulai kembali pindah ke bagian rumah-rumah merah. Set up kembali tapi seberang-seberangan dengan tim lain juga. Yes, dari Bujetron Red Alliance bagaimana tadi batal untuk terus naik ke atas. Tapi adanya close combat yang sudah terjadi. Bagaimana dari For Rivals. First blood didapatkan dari seorang Ipul. Ya, tampaknya player pertama dipulangkan adalah dari tim DE pada 1 bulan ini. Nggak apa-apa, masih awal-awal, masih santuy aja. Semua juga masih membaca pergerakan karena ngomongin scrim
nggak semua tim dong ngeluarin all out permainan mereka seperti apa. Iya. Kemudian juga ya setengah-setengah aja, mungkin lebih ke arah drop zone sih. Kalau scrim itu kayak ibaratnya kita jangan sampai buka semua kartu kita, Iya. tapi kita coba apa yang kita pengen testing. Hmm. Ya kalau gagal nggak apa-apa gitu, yang penting belajar dulu. Yes, misalnya lo punya plan A, B, C, dan D, ya lo cobain semua satu-satu, entah itu dari late rotation ataupun quick rotation, ataupun lo berada di sisi tengah terus-menerus, atau lo bermain di blue zone, sampai circle-circle ke-5-6, biarin tim-tim yang lain sedang fight. Dan STE sih gue ngeliatnya kayak gitu sih, kemarin dia manuvernya cukup jauh ke utara circle, kemudian juga menunggu momen sih, timing mereka yang luar biasa, tahu cara masuk ke dalam circle zone itu seperti apa. Kemudian juga adanya DE yang struggle bagaimana on top, tadi sudah diculik, tidak menutup kemungkinan juga 3 player pun masih bisa bermain terus-menerus ke arah late game. Cuma Reggie nih memantau dari suara tembakan yang sudah terdengar ini jadi mancing perhatian sih untuk Reject nih. Tapi menurut lu Gus, apakah dari tim ST ini mirip nggak sih gameplaynya sama 4AM zaman dulu? Kalau dibilang sih lebih ke arah TC sih. Gue lebih suka 4AM tuh nabrak. Kalau mereka nabrak itu udah pasti dapat. Kemudian juga kalau main di Miramar, satu player itu ngejaga satu angle matangin, satu ke arah utara, satu ke arah selatan, satu ke arah timur, satu ke arah barat. Tapi untuk STE kayaknya lebih nge-slow aja, mainnya late rotation dan nggak terlalu berambisi. Tapi ke circle ke-6 dan 5 itu ofensifnya benar-benar luar biasa. Oke, berarti mereka lebih ke ibaratnya ambil circle, jagain circle ya? Iya. Dan kuat banget nge-defensifnya. Yes, dan third party, kayaknya overall tim China deh, kayak lebih doyan bermain third party. Lihat gak sih pas PAI Iya. waktu itu, Weibo Gaming juga bermain third party yang luar biasa. Begitupun kemarin gue lihat juga di PL terakhir, LGD sebenarnya juga bagus sih Flo. Ya mereka juga memang ibarat tim lama lah mereka ya. Iya, iya. Dan emang metanya di region China mungkin melihat tim-tim itu sama-sama kuat semua. Mereka lebih pilih buat tumbangin tim yang lagi perang daripada harus memulai perang. Ini si Bagas foto lurus amat tangannya. Kaku banget ya. Bagas, gas. Iya gas, dan ya circle sudah mengarah ke farm kiri yang di mana? Sesuai prediksi dari awal, biasanya emang farm atas, tapi kita belum melihat juga nanti lebih ke arah mana, karena gue nggak suka banget kalau emang nanti full ke farm. Itu banyak tim yang main aman, nanti touchdown ke arah kompon, mereka bakalan save. Dan yes, semua tim masih benar-benar penuh nih Flo, tinggal tim yang di arah timur nih. Itu bentrokannya kayak banyak banget. Itu ramai banget tuh, itu di bagian-bagian ujung shelter dan juga OTW naik ke bukitnya. Itu ramai banget, tapi tentu dengan zona kayak gini gue berharap tuh kayak agak mental ke center, yang perbukitan semua. Oke, nanti mungkin bisa kita lihat beberapa detik lagi di circle keempat. Akankah gameplay bermain safe zone ada dilakukan untuk beberapa tim yang di arah timur laut circle tadi? Karena gue lihat di arah selatan, gue nggak tahu emang mereka dari awal udah dapat circle, nggak banyak bergerak, atau memang tadi udah langsung masuk ke arah tengah beberapa detik gitu setelah Oke. circle mengerucut. Tapi kayaknya di awal emang semua ke para center sih, Gus. Kayak gue liat mereka banyak kan langsung ngambil tempat-tempat rumah-rumah ataupun high ground di bagian center dan coba untuk memaksimalkan dari posisi center zone. Iya sih, karena choke point di sekitaran farm itu banyak sih. Jadi banyak tim punya lengkungan-lengkungan, punya kompon-kompon juga. Kemudian juga nih rumah Sutet ini juga cukup aman. Apalagi dari Mela tadi sudah terpantau juga dari seorang Action. Sudah diserap juga setengah darahnya. Dan adanya supply box mungkin tadi yang ingin diambil tapi dijagain sama Action. Ini mengerikan, emang buka supply box di internasional mengerikan sih Bro. Ya jangan internasional, di lokal aja. Masalahnya kayak menggiurkan iya. Tapi resiko juga gede banget. Karena supply ini nggak tahu kenapa ya. Jatuh itu sering di open field, jarang ke compound. Ya makanya pas analisa kayak supply box buka-buka 2 sebenarnya udah cukup. Tapi buka 3, 4 itu terlalu berani sih menurut gue untuk beberapa tim yang benar-benar ngambil supply box terus-menerus. Dan The Xavier ini tim yang kalau dibiarin 4 orang hidup terus. Sampai late game. Ini ngeri, WWCD kayaknya punya chance besar untuk mereka kantongi. Kemudian tadi dipantau aja sama STE, nggak terlalu diambil hati, biarin aja biar lewat. Tetapi adanya cicilan tentunya diberikan oleh Action dan juga kawan-kawan top. Tapi belum ada player yang gue pikir tadi bakal nabrak. Ternyata satu rekan The Xavier juga. Oke, tapi dari Xavier lihat mereka menumpuk 3 orang di satu area rumah jamur. Menurut gue ini bukan pergerakan terbaik, apalagi dari Duke melakukan vaulting yang terlalu terbuka, di mana teman-teman udah takut langsung melakukan proning, dia malah vaulting dan berempat ngumpul di satu rumah jamur. Yes, dan masih adanya tappingan-tappingan, berupaya dia melihat seorang Rebis juga yang sudah keluar dari rumah jamur, tapi masih bisa bersembunyi di proning yang dilakukan. Begitupun adanya refrag yang dilakukan Action, terlalu lama membuka, itu ngeri banget gile. Proning yang dilakukan kayak benar-benar perang banget loh. Mau dapat lagi dari ledakan kendaraan. Gue gak kaget kalau STS sekarang ambil mobil dan coba tabrakin rumah jamur ya. Atau itu mendekat, 1 orang mendekat, 2 orang mendekat. Tapi lihat MSC, Raja rotasi telat dari saya sudah mulai terpantau juga di bagian ujung farm. Sudah masuk ke bagian selatan dari farmnya sembari menunggu zona keempat pop up.
Yes, dan bagaimana dari pemain-pemain tersebut STE, tim yang berasal dari Mongolia, yang kita tahu biasanya Mongolia adalah tim dari Zeus, yang juga performanya sangat amat luar biasa, tetapi kali ini Stalwart juga membuktikan mereka juga bisa sama performanya seperti Zeus juga dan MSC, yang tadi gue bilang, mereka kalau nge-retake kompon itu cukup bagus, tetapi ketika di open field, mereka kadang tidak terstruktur juga gerakan-gerakan penetrasinya. Kemudian juga dari Ponzai, pemain yang mempunyai gudang pengalaman juga dari PMCO, nampaknya juga masih ada struggle dari dirinya juga untuk gimana caranya menyatukan komunikasi dengan timnya. Betul, karena aku lihat dari tim MSC, mereka ini mayoritas adalah mantan tim Purple Moon semua. Dari Jasper, Pops juga, lalu juga ada Ponzai dari tim Mega dan juga dari 313. Tapi mereka sekarang menyatu dan bisa dibilang MSC cukup mengagetkan lah banyak orang. Karena mereka performanya di awal-awal saya itu nggak terlalu tinggi, tapi akhirnya meningkat dengan sangat pesat. Tapi tampaknya dari BTR harus dipulangkan satu member mereka oleh A-Pool, di mana Zuxi kali ini harus terpaksa dipulangkan ke arah lobby. Yes, dari seorang Zuxi dan nampaknya ada road race yang dilakukan dari seorang Logan juga, dia berjalan dengan Infinity Mela dan Gatani. Begitu dari Nuzi akan menyusul ke arah sisi atas dan yes, Rival tadi bagaimana sudah menangkap dari seorang Zuxi, bahkan Liquid pun terjebak di balik vehicle dan wow, masih cukup jauh, masih bisa selamat tapi Liquid belum menghealing darahnya dan begitu pun dari A-Pool, AP nampaknya bakal nge-backstep pergerakan dari Liquid, begitu pun dari A-Pool sudah sedikit maju dan ya tertangkap sudah, ya ampun, gak apa-apa, masih ada Ryzen dan juga Luxi berarti. Luxi ketinggalan juga, tapi belum sampai dipulangkan karena lobby. Tapi kita bakal lihat juga nampak dari tim Infinity terkena tembakan, terkena HBD. Cukup banyak tim yang mulai kehilangan member-member mereka. Zona pun pental ke bagian utara dari farm, tapi menuju ke perbukitan, Bukit Kentang. Dan yes, kita doakan mudah-mudahan juga Ryzen jadi last man standing bisa diandalkan. Tapi dari Infinity berada di satu titik mengumpul tidak terlalu bagus. 1, 2, 3, duar! Belum dapat semua. 3, bahkan rata Infinity dalam lemparan granat. 2 saja cukup untuk meratakan satu tim. Langsung pulang ke arah lobby. Infinity menjadi tim pertama yang dipulangkan secara utuh pada game pertama kita. Gila si Lord ini luar biasa mengalahi Lord dari gue juga dan dari Action. Bahkan ada close combat yang dilakukan dengan BCS tapi masih bisa bersembunyi juga di balik vehicle dan sedikit menukar dirinya. Ada sebelah kanan juga dari Reject, cukup struggle, dikunci 2 player sekaligus tapi dari Sky bakalan coba terjepit oleh Blue Zone juga, masuk tembus ke dalam smoke tapi masih cukup aman Flo. Ini adanya kebingungan yang dilakukan tadi, greget banget gue melihat dari Sky, masih cukup aman Flo dan dia bakal ke backstep, luar biasa Sky, luar biasa banget dan bahkan ingin mengambil nyawa dari seorang Zuzi juga, bahkan 2 player sekaligus bisa di take down. KG, ini benar-benar ketenangan yang sangat amat luar biasa dari seorang Sky. Iya, ini dari BCS langsung mendapatkan satu opening, tapi sayang sekali cuma Justice yang bakal bertahan hidup sementara waktu ini dan juga dalam kondisi yang cukup berbahaya. Belum masuk ke arah zona dan harus bergerak dengan sangat cepat. Tapi Ryzen mendapatkan korban pada kali ini di mana dia langsung mendapatkan poin pada game pertama kita. Tapi 14 tim tersisa, 49 player masih live, cukup lengkap loh. Tapi Ryzen lihat nggak berdiam diri saja, 2 player ditumbangkan olehnya. Yes, Ryzen nampaknya benar-benar kuat. Apalagi last man standing itu biasanya kayak gue punya kekuatan tersendiri, slow semuanya diam, biarin aja gue yang main. Dan ya Ryzen bahkan bisa nge-secure 2 elimination. Tapi Lamborghini di shake kecil tertangkap dengan jelas dari seorang Divine yang berada di sisi atas. Dan harus lebih berhati-hati lagi, ada Rabis yang diam-diam pun bisa nge-backstep tapi dia bakalan dikejar 2 player sekaligus. Cuma adanya keraguan yang dilakukan juga karena Blue Zone juga menjepit mereka. Rabis masih ingin try hard juga mengambil sisi atas dan tertangkap tidak memegang senjata begitu saja. Tapi Frankie sudah mendekat juga, ingin mengcover seorang Rabis. Frankie last man standing, sulit nih Flo. Dia harus terus melawan Reject atau dia harus masuk ke dalam circle. Tapi tampak kita bakal lihat kali ini juga ada beberapa tim yang mulai tumbang. Tinggal 12 tim yang tersisa dengan 42 player masih live. RC dan juga dari tim DX masih terus pukul-pukulan. Tapi di belakang mereka juga ada MSC yang bakal berperang dengan seorang Frankie yang berbukan kepala dari seorang Ponzai dan langsung ditumbangkan pada kesempatan kali ini. Yes, dan ya dari seorang Sarah masih ingin dibangkitkan kembali. Begitu dari Frankie masih try hard juga mengambil siku-siku yang terlihat dari Reject. Tapi di refrag dia dari arah sebaliknya, luar biasa bagaimana Reject. Tapi satu Fred granat masuk dengan jelas ke arah Sarah, bahkan Divine tidak bisa diselamatkan kembali. Dan ini adalah waktu yang dimana Tenggara Circle harus dipaksa berperang. Begitu dari Nigma, mereka benar-benar sudah standby dari arah bibir circle dan mereka harus bangunkan smoke untuk setidaknya merevive satu orang. Tapi Lamborghini dan juga Frankie sulit karena dari arah sisi bawah MSC diam-diam nge-backstep. Bang Jamal makan gulali, lo jual gua beli. Lu jadi sansku ya? Sekeluarnya Flo. Terus Flo,
Oke, kita bakal tanya juga dari tim MSC, tampaknya raja pinggir zona SEA. Sudah yang terpantau, sedang coba memainkan gaya main mereka seperti biasa, ada di bagian ujung blue zone, berperang, melakukan clearing juga. Tapi sekarang dua tim yang mereka harus hadapi. Di kiri ada tim Nova, di depan juga ada tim Negma yang tentunya akan menyulitkan pergerakan mereka. MSC kendaraan mereka belum gue lihat berapa banyak, tapi kayaknya nggak cepet-cepet nih mereka naik kendaraan. Yes. Lebih bermain santai dan sekarang baru 3.13 membuka jalan ke arah pinggir circle. Yes, pinggir circle, selatan circle, tetapi timur circle juga cukup struggle antara STE dan juga Vorivals. Vorivals yang lebih mengamankan bibir circle, apalagi di open field yang cukup terbuka. Api sudah di take down ke arah lobby oleh Daushi. Daushi benar-benar luar biasa, berada di posisi yang tidak terlalu bagus menurut gue, berada di sisi tengah-tengah juga harus aware dengan sisi belakangnya. Tetapi Nigma terlalu terbuka badannya, Rauf cukup bisa di take down ataupun diberikan peluru sedikit demi sedikit, tapi tidak menjadi bukit. Dari Daushi sedikit mengurungkan niatnya karena dari Vorivals sudah terdengar ataupun terlihat juga badan-badan yang terbuka. Kembali ke NG Freak yang dimana sudah melakukan rotasi dengan vehicle, menjadi awareness juga terhadap Daushi. Daushi terus menerus membuka smoke yang dimana luar biasa. Ini timing smoke yang dia kayaknya udah hafal sih bro. Iya, tapi dari seorang Taosho ya, dia kali ini bakal coba tuh untuk terus menahan pergerakan dari tim Vorivals. Mereka lihat SZ tahu ini. Mereka di pinggir zona, dari Vorivals kejepit di ujung blue zone-nya. Mereka nggak kasih sama sekali ruang buat gerak dari tim Vorivals. Terus dikunci, bahkan mereka nyebar ke dua titik yang berbeda. Untuk mengunci ke arah Vorivals, yang sekarang blue zone-nya udah mulai mepet ke arah mereka. Oke, King ditembaki juga dengan Nigma. Rauf luar biasa mendapatkan satu player, bahkan Lord tanpa terbaca posisinya. Dan ya, tampaknya satu frag granate, dua frag granate bahkan ke arah Jimmy. Paraboy di arah sisi belakang juga TJB yang paling bagus. Sebenarnya bisa aja nge-backstep dari kedua tim ini. Dan dari NG Lord, dia masih memberikan penetrasi juga step by step, tidak terlalu terburu-buru. Dan Jimmy masih ada waktu begitu dari Paraboy. Mereka masih bisa reset dan juga setup karena angle-nya berubah ke arah sisi bawah yang bagaimana? Dari STE pun sekarang sudah join the fight untuk memberikan distract terhadap Dick Buffalo. Tapi lihat dari tim Envy sudah mengantongi 6 total eliminasi. Tapi sebenarnya kita bakal dari tim DWG juga bakal ke pick off sama tim RBT yang dimana dari seorang Anas kembali menemukan poin-poin tambahan. CS DWG pun akhirnya terkunci di pinggir zona mental ke arah tim TJB yang sudah megang advantage high ground kali ini. Yes, TJB enak banget kontrol area mereka, apalagi masih ada Jimmy dari arah sisi bawah. Itu bisa di-take dan tapi gila jauh banget Senkai ke arah satu player tersebut. RBT Anas, RET Anas nggak bisa diselamatkan kembali. Begitupun dari Damwon Gaming dibiarkan begitu saja, lemas, tertunduk lesu. Tapi CS membuka smoke lagi, maju perlahan-lahan. Set 1-2-1 luar biasa dan bakal ngecoba dobrak dari DWG Fabian. Damwon Gaming berhasil dengan proning yang dilakukan, dua player didapatkan bahkan flow. Berarti ada dua player terakhir dari Cryptic yang bakal coba di clutch oleh seorang Fabian. Last man standing dari Damwon Gaming. Lazy Boy sudah melempar bom juga ke arah Fabian. Fabian tarik mundur sedikit, coba membaying space untuk dia kembali perang dengan tim CS yang kali ini kedua tim ini terjepit oleh sakit blue zone. Tapi sementara kita bakal kayaknya juga dari tim CS masih coba nembak, dapatkan Fabian tapi nggak sampai tertumbangkan. Fabian terus bertahan 2-on-1 situation kali ini. Fabian benar-benar membuat tim CS repot tapi akhirnya bisa melakukan clearing ke arah mereka. Tapi dari tim CS hanya punya waktu terbatas untuk melakukan reset karena lihat dari tim STS sudah mengunci pergerakan dari tim CS di mana El Chapo dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan dua member lagi bertahan di bagian lower ground. Gila, luar biasa TJB di mana high control area mereka benar-benar terjaga dengan baik dan juga mereka tidak terlalu ambisi untuk terus menjadi third party. Mereka hanya melihat keadaan sekitar saya. Bahkan kali ini mereka mendeteksi adanya smoke di mana ada smoke, di mana ada Kido tapi Hasir. Gila, terlalu on point. Marshall pun bisa di take down dan Lazy Boy setitik darah lagi itu bisa saja diambil nyawanya oleh Hasir dan masih dideteksi juga dengan pelan-pelan. Itu setitik darah lagi. Iya, Greget banget itu bro. status doang itu. Itu kesenggol juga langsung tumbang. Tapi lihat dari tim STE, lihat dari tim TJB. Mereka tahu limit dari posisi mereka. Dari seorang Yuyang gak mau sampai nge-push ke bagian pinggir dari bukitnya. Yes, dia tahu ini free point, tapi dia nggak mau maju. Karena dia tahu kalau dia maju, dia bakal langsung kelihatan oleh tim TJB. Nampaknya dari match pertama ini lebih didominasi oleh tim China. China number one untuk kali ini. Tapi masih ada satu pemain dari Nigma Galaxy. Yes, dari bagaimana? Dari Yuyang. Dia masih mendeteksi juga pergerakan-pergerakan proning yang dilakukan oleh satu pemain dari Cryptic Lazy Boy. Dan yes, tertangkap oleh Hasir duluan ternyata dengan 6 elimination total sudah dikoleksi. Luar biasa dan ya nampaknya Freak juga bisa di take down dengan cukup mudah. Terlihat dengan cukup jelas masih ada Paraboy nih. Paraboy gue nggak tahu individual skill dia, gue jarang melihat. Iya, tapi karena Paraboy itu sendiri itu bukan pemain yang mengandalkan individual skill, tapi positioning yang rapi banget, timing yang rapi banget. Tapi dengan kondisi kayak gini menghadapi begitu banyak player, dapatkah dia mengandalkan timing juga positioning? Karena dia terjepit di balik pohon, gak banyak ruang gerak dia. Tapi lihat
dua tim ini nggak sadar ada para boy yang lagi ngumpet di bagian lower ground. Yes, kemungkinan adalah 3 versus 3 mungkin dari TJB ngebacanya, tapi Yuyang bakalan coba didobrak dengan begitu saja dan yes, tidak bisa menahan laju dari seorang attacker dan dari sisi belakang Hasir menjadi backup cover menjadi jarak jauh dan para boy juga gue lihat sudah bergerak, dia memutar circle ke arah timur dan Easy. Yes, STE Easy sudah mempop out smoke 1-2-3 membangun wall smoke yang cukup terlihat dari sisi belakang dan Hasir masih memberikan spekulasi dan ya selesai sudah STE di hasil ketiga. Para boy benar-benar sabar banget, trigger disiplinnya membuahkan hasil minimal #2 lah. Yap, hal terbaik yang untuk dilakukan kadang-kadang adalah tidak melakukan apapun. Dan para boy mengambil kesempatan ini untuk berdiam diri saja dan berharap tim-tim lain tumbang terlebih dahulu sebelum dia. Dan dengan dia bersabar, trigger disiplin tinggi, dia mendapatkan at least tambahan 2 poin secara free tanpa harus berperang, tanpa harus berusaha. Sekarang para boy menurut gua kalau udah dikunci kayak gini ya, sulit untuk ngebalikin keadaan dan mending tumbang oleh sakitnya Blue Zone. Oke, dan nampaknya para boy pun sudah terlihat posisinya diserap oleh Blue Zone juga dan nggak ada first aid yang dia miliki dan angin segar untuk Tan Capau mendapatkan winner chicken dinner di match pembuka ini. Yap, dengan permainan begitu stabil, dengan zona yang betul karena mereka menguasai high ground dengan begitu rapi, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk masuk ke area mereka. TJB dengan total mendapatkan 8 eliminasi, WWJD juga 23 poin dikantongi dalam game pertama kita. Congratulations untuk tim TJB yang berhasil mendapatkan WWJD pembuka di perjalanan panjang kita di PMGC East.